Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Devina Novalia Putri, NPM 211-3024068 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, tahun 2021. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah dari Bapak Pandu Dunia, yaitu Baden-Powell. Gerakan kepanduan atau Scouting yang di Indonesia dikenal dengan nama Gerakan Pramuka dikembangkan oleh salah satu seorang angkatan darat Inggris, yaitu Lord Robert Baden-Powell of Kilwell, atau yang kita kenal sebagai Lord Baden-Powell. Baden-Powell bernama lengkap Robert Stephen Baden-Powell, adalah seorang komandan militer Inggris yang kelak dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Pria kelahiran London 22 Februari 1857 ini adalah putra dari seorang profesor di Universitas Oxford. Sebagaimana dilansir dari laman scout.org, Baden-Powell adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Ayahnya meninggal di saat ia baru usia 3 tahun. Alhasil, Baden-Powell dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu dengan sendirian, yaitu Henrietta Powell. Baden-Powell dan saudara-saudaranya dididik dengan keras oleh ibunya. Lalu saat Baden-Powell dewasa, ia mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, yaitu salah satu sekolah yang paling bergengsi di Inggris. Ibunya selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu bersemangat mempelajari keterampilan baru. Baden-Powell pun senang sekali mempelajari piano dan biola. Di Charterhouse School, Baden-Powell juga mulai tertarik dengan alam bebas dan beliau sering menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya untuk mencari satwa liar. Suatu hari, ia pun berlayar mengitari pantai selatan Inggris dan berpetualang bersama saudara-saudaranya. Di sisi lain, Powell juga senang mempelajari beraneka ragam kerajinan tangan yang kelak berguna bagi dirinya di kemudian hari. Beliau tidak dikenal sebagai anak sekolah yang berpikiran akademis, tetapi dia berpikiran non-akademis. Dia ikut ujian militer dan dia berada di urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Hebat banget ya. Dan saat berdinas di militer, Baden-Powell menuju India dengan resimen barunya. Sebagai perwira muda angkatan darat, ia mulai melatih prajurit-prajurit lain untuk keterampilan yang penting bagi mereka. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja bersama di bawah satu pemimpin. Di India, beliau ditugaskan di Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Dan beliau mulai mendapat reputasi saat kembali bertugas di Afrika, yaitu pada awal Perang Boer. Ia pun diangkat menjadi letnan jenderal dan memimpin garnison Inggris dan yang mempertahankan kota Mafeking melawan sekitar 5.000 tentara Boer. Kemudian, ia melihat masalah sosial di negaranya yang banyak disebabkan oleh remaja. Oleh karena itu, ia ingin menemukan cara bagaimana sih cara membina kaum muda di Inggris agar tidak lagi terlibat dalam kekerasan dan tindakan kejahatan. Dilansir dari laman Universitas Islam Indonesia atau fpscs.uii.ac.id, Baden-Powell pun mengajak sebanyak 21 orang remaja berkemah ke Pulau Brownsea selama 8 hari pada 1907. Di sana, ia menerapkan scouting dengan intensif dan menuliskan keberhasilannya sebelum dan sesudah melakukan perkemahan. Tulisan tersebut diberi judul Scouting for Boy. Berkat bukunya yang dituliskan berdasarkan pengalamannya menerapkan scouting, Lord Baden-Powell dianggap sebagai bapak kepanduan atau bapak pramuka. Pengalamannya
dijadikan dasar pembinaan remaja di Inggris, yang di kemudian hari pembinaan tersebut disebut dengan kepanduan. Pada tahun 1910, lebih tepatnya pada saat usia Bapak Baden-Powell ini 53 tahun, Powell mengabdikan hidupnya pada gerakan pramuka. Ia berkeliling dunia untuk mencari lebih banyak aspirasi orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Gerakan ini menjadi cukup besar dan pada tahun 1920 mereka mengadakan jambore pertama yang mempertemukan sekitar 8.000 anggota dari 34 negara. Melalui acara ini, kelak Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Dunia. Dan gelar yang beliau dipegang sampai akhir hayatnya. Akhirnya pada 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan menikah dengan Sri Ophel St. Clair Sams pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak. Baden-Powell juga mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Ia meninggal pada 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Jadi, intisari yang diperoleh dari kisah Baden-Powell dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam visi misi, yaitu visi memberikan hasil nyata secara konkret sebagai organisasi yang berorientasi dalam mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, dan fisiknya untuk menjadikan generasi muda Indonesia lebih baik. Dan misinya yang pertama, ikut serta dalam memajukan kepanduan pramuka di kalangan remaja atau pemuda. Yang kedua, peduli dan cinta alam. Yang ketiga, menjadi teladan dalam hal kedisiplinan. Dan yang terakhir, tetap meraih cita-cita walaupun menghadapi rintangan yang banyak sekali dan berlatih dengan giat karena kunci sukses berada pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.